Euro, gerbang awal pembuka Euro 2020, headline-nya adalah tentang Christian Eriksen, tentang kehidupan jauh lebih penting dari apapun. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Jadi ini situasi yang menurut saya perlu disampaikan untuk diingatkan. Euro 2020 baru berjalan ketika rekaman ini dibuat 4 pertandingan. Dan saya pikir dari 4 pertandingan UEFA Euro 2020, Christian Eriksen menjadi headline. Ada hasil pertandingan, ada pencetak gol, tapi headline di awal, di pembuka, di gerbang depan Euro 2020 adalah Christian Eriksen, pemain bintang Denmark, yang di pertandingan pertama melawan Finlandia, di akhir-akhir menit babak pertama mengalami kolaps serangan jantung, sudden cardiac. Situasi yang sangat tragis, sangat memilukan. Kita bersyukur bahwa kabar terakhir kondisi Christian Eriksen sudah siuman, sudah sadar, sudah kembali bisa berbicara berdasarkan keterangan dari dokter dan rumah sakit. Jadi kita berharap Christian Eriksen segera pulih. Itu melegakan, itu kabar yang melegakan. Jujur, sejak kejadian semalam saya pikir sepak bola dunia unite, jadi bersatu di belakang Christian Eriksen. Nah, saya sebetulnya mau ceritanya begini. Semalam itu saya menyaksikan pertandingan Denmark-Finlandia. Waktu lihat permainannya babak pertama itu berjalan, saya pikir, saya agak sedikit berpikir ini agak mekanis ya. Romantis football saya agak lari ke belakang, agak rewind ke belakang. Jadi buat saya pertandingan kok kenapa mekanis begini ya, sedikit mekanis gitu loh. Ketat, intensitas oke, serangan terbuka taktikal kelihatan, tapi menjadi mekanis. Saya nggak lihat satu sosok yang punya sentuhan lain gitu loh. Padahal di Denmark ada yang namanya Christian Eriksen. Nah ini seketika saya sedikit seolah-olah saya terbang pikiran saya ke beberapa tahun lalu Denmark di masa kejayaannya yang waktu itu ada seorang maestronya namanya Michael Laudrup. Nah saya ingat itu, ingat romansa itu, ingat keindahan sepak bola yang ditampilkan oleh Michael Laudrup. Saya lihat bagaimana Michael Laudrup bermain ya. Nah itu yang kemudian tiba-tiba pikiran saya loncat sambil menyaksikan Denmark dengan Finlandia itu, tapi kemudian perhatian saya kembali tertuju karena ada situasi yang tragis, memilukan. Tiba-tiba kolaps Christian Eriksen. Nah, dari kejadian itu saya fokus lagi dan saya melihat banyak hal yang menjadi poin penting, menjadi sebuah diingatkan lagi kita. Publik sepak bola diingatkan lagi, terutama kita loh ya, menurut saya publik sepak bola Indonesia yang dalam beberapa hari ini sangat fokus soal menang kalah. Sepak bola akhirnya bukan hanya sekedar menang kalah. Kita lihat bagaimana kapten tim Denmark Simon Kjær begitu sigap, begitu reaktif, begitu punya kepemimpinan yang luar biasa. Dia ingat pertolongan pertama, wasit bergerak memanggil medis, semua pemain bahkan kiper Finlandia pun lari mendekati situasi kejadian dan semuanya gesturnya memanggil medis untuk segera datang. Simon Kjær melakukan upaya, nggak persis kita lihat apa yang dilakukan, tapi itu sebuah tindakan yang menurut saya sangat luar biasa. Sebuah contoh teladan yang baik dari seorang kapten kesebelasan. Di situasi yang mungkin gak semua pemain bisa handle. Ada yang gugup, ada yang kaget, tapi ada yang punya kesadaran. Dia langsung bergerak, melakukan tindakan pertama. Kenapa menjadi penting tindakan pertolongan pertama? Karena dalam situasi kejadian sudden cardiac, golden time-nya, waktu emas untuk pemulihannya hanya sekejap, kurang dari 10 menit. Nah, justru dalam waktu yang kurang 10 menit itu tindakan pertolongan pertama menjadi sangat penting. Itu yang dilakukan kemarin. Lalu kemudian pemain Denmark
melakukan semacam pagar ya, menutupi apa yang sedang dilakukan oleh tim medis kepada Christian Eriksen, dan itu menurut saya sebuah tindakan yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Buat saya pertandingan sisa lanjutan menjadi nggak penting. Bahwa Finlandia menang yang harusnya kategorinya kejutan, buat saya menjadi nggak penting lagi. Karena itu tadi, ada kejadian Christian Eriksen, tragis, kolap, jatuh, serangan jantung, ada pertolongan, dan kita semua bersyukur kabar terakhirnya bahkan saat dibawa keluar stadion untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, dokter menunjukkan isyarat gestur oke, dan seluruh stadion di Copenhagen, Parken Stadium bersorak. Artinya apa? Di balik semua kompetisi, persaingan, rivalitas ingin menang, di balik sekedar menang kalah, kemanusiaan menjadi sangat penting. Seluruh penonton yang ada di Parken Stadion bersorak kegirangan saat melihat gestur tanda angkat jempol dari dokter yang artinya menunjukkan kondisi sudah mulai stabil dan akan menjalani penanganan lebih lanjut. Kenapa situasi itu menjadi trauma? Karena catatan sepak bola memang beberapa kali menghadirkan kejadian tragis meninggalnya pemain sepak bola di lapangan karena beberapa kejadian, dan salah satunya adalah serangan jantung mendadak, kolap karena serangan jantung, sudden cardiac. Jadi kalau kita paling ingat dunia sepak bola seperti diingatkan pertama oleh Mark Vivian Fu, Piala Konfederasi 2003. Usianya masih 28 tahun. Dan ingat, Christian Eriksen pun usianya masih 29 tahun. Lalu kemudian setelah Mark Vivian Fu juga ada Miklos Feher, striker asal Hungaria. Usianya juga masih 24 tahun. Waktu itu dia lagi main di Benfica di Liga Portugal. Juga kolap dan akhirnya meninggal. Kita trauma dengan kejadian-kejadian itu. Antonio Puerta, 22 tahun, Sevilla. Waktu itu dia lagi pertandingan lawan Getafe La Liga musim 2007-2008. Daniel Jarque, 2009, yang menjadi sahabat karib dari Iniesta. Sehingga waktu Iniesta bikin gol Piala Dunia kan dia angkat. Dia angkat jersey-nya dan di baliknya ada kaos bertuliskan kita selalu bersama Daniel Jarque gitu loh. 2009 karena serangan jantung, bayangkan. Ada banyak kejadian. Cek Tiote terakhir 2017. Cek Tiote kalau yang hafal, yang ingat waktu main di Newcastle United, gelandang yang punya tenaga luar biasa, punya kemampuan menjelajah lapang dengan sangat baik. Cek Tiote, Pantai Gading, usianya 30 tahun. 2017 dia main di klub Liga Cina, Beijing Enterprise, lagi latihan juga kolap dan juga tidak tertolong. Jadi situasi-situasi seperti yang dialami Christian Eriksen itu situasi yang sangat traumatik, dan kita bersyukur bahwa Eriksen pulih. Kabar terakhir Eriksen sudah mulai siuman dan kita berharap dia segera pulih karena dia salah satu pemain yang menurut saya hebat. Generasi penerus kehebatan Denmark setelah era yang begitu memukau saya, Michael Laudrup, Brian Laudrup, Preben Elkejaer, Solen Rerby. Dan sekarang tinggal Christian Eriksen, spesies langka yang mainnya menurut saya yang membuat sepak bola itu nggak seperti mekanis gitu. Ada sesuatu yang kita lihat sebagai art gitu loh. Dan Christian Eriksen adalah salah satu spesies langka itu menurut saya. Jarang gitu loh. Jadi itu tadi buat saya poinnya adalah sederhana, bahwa kehidupan jauh lebih penting. Euro, gerbang awal pembuka Euro 2020, headline-nya adalah tentang Christian Eriksen, tentang kehidupan jauh lebih penting dari apapun. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan diulang, jangan dibiasakan, dan menurut saya salah kalimat-kalimat yang seolah-olah penyemangat bahwa pemain harus siap mati di lapangan. Itu menurut saya salah. Itu menurut saya salah kaprah. Sekali lagi saya ulang, bahwa pemain harus siap mati di lapangan menurut saya itu adalah kalimat-kalimat penyemangat yang salah kaprah. Sepak bola tidak pernah menuntut kematian.
Sepak bola bersorak kegirangan ketika Christian Eriksen siuman lagi, sadar lagi. Artinya apa? Sepak bola merayakan kehidupan. Terima kasih buat Simon Kejer. Terima kasih buat seluruh pemain yang punya respect. Seluruh stadion yang punya respect. Dan juga tim medis. Nothing but respect kali ini. Nothing but respect. Tetap digocek, Bung Toel.